Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasul. Kemudian Rasulullah bahkan memberikan kabar-kabar gembira di balik amalan-amalan itu. Seperti itu. Kemudian nanti mereka akan mengatakan, ini mereka kadang-kadang yang tahu hadis ini, tapi kadang disembunyikan gitu. Disembunyikan kan. Kalau ketahuan ada yang kurang-kurang, nanti mereka akan bilang, itu kan yang disetujui Nabi ya. Itu kan yang setujui Nabi. Nabi langsung setuju. Ya kalau misalkan sekarang tahlilan apa Nabi setuju? Yasinan malam Jumat apa Nabi setuju? Nah, karena seperti itu kan. Ya, kalau misalkan kita itu nunggu Nabi yang ngomong, betul-betul Nabi yang ngomong, ini saya setuju, ini saya kasih bergembira pahalanya ini. Ya, kapan itu akan ada seperti itu? Apakah nunggu di mahsyar nanti? Nah. Maka di sini ini fungsinya adalah Nabi sudah meninggal secara jasad, maka disinilah baru berfungsi, baru bermakna hadis innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi, gitu loh. Kalau misalkan nabi itu masih ada, maka keputusan adalah yang megang nabi langsung wahyu. Kalau misalkan nabi sudah wafat, maka yang memutuskan adalah pewarisnya para nabi. Karena seperti itu. Sekarang kalau misalkan katakanlah seperti ini. Katakanlah. Semua permasalahan harus betul-betul secara letterlek, secara betul-betul harfiah diajarkan Nabi betul, diputuskan Nabi betul. Kira-kira seperti itu syariat bijaksana apa enggak kira-kira? Kalau misalkan seperti itu kira-kira syariat bijaksana apa enggak? Semuanya harus betul-betul terucap secara harfiah. Coba. Secara harfiah seperti itu, kira-kira bijaksana enggak syariat? Tidak. Contoh yang mudah lah. Ada program belajar 9 tahun misalkan. Nah, program belajar 9 tahun. Belajar itu bagus apa enggak? Bagus ya, amalan baik ya, amalan soleh kan, belajar. Nah. Jadi belajar 9 tahun itu amal soleh. Nah, secara amal itu adalah amal. Ya. Secara itu adalah sesuatu yang baik, itu sesuatu yang baik. Tapi kita lihat, ada enggak peraturan 9 tahun seperti itu diajarkan Nabi? Nabi pernah ngomong barang siapa ngaji 9 tahun, belajar 9 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Nah. Oke, lari ke kurikulum pondok misalkan. Program belajar 8 tahun misalkan. Ada, Nabi mengatakan siapa yang belajar fikih selama 8 tahun akan mendapatkan derajat surga 80 tingkat apa gimana. Nah. Kan sama sekali tidak ada itu. Itu semua adalah yang buat adalah orang-orang ahlinya dalam bidangnya kan gitu. Dalam urusan tadi SD, SMP, SMA ya ahlinya dalam urusan itu, ilmu pengetahuan yang sifatnya adalah umum. Kemudian dalam urusan 8 tahun tadi adalah memang adalah orang-orang yang ahlinya dalam urusan ilmu agama. Sudah punya pengalaman dengan santri belajar 8 tahun akhirnya mencetak orang yang bisa siap berjuang di masyarakat kan gitu. Siap menyampaikan ilmu di masyarakat. Siap untuk mengamalkan ilmunya. Siap untuk meneruskan perjuangan kiainya, meneruskan perjuangannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 8 tahun itu. Kalau setahun 2 tahun boyong ya masih kurang, 3 tahun masih kurang. 8 tahun ini Bismillah, nah, insya Allah rata-rata sudah mampu. Nah, kan seperti itu. Artinya itu kan sudah biasa tuh, angka-angka seperti itu kan sudah biasa. Nah, tapi kalau misalkan dikembalikan kepada kaidahnya mereka yang mengatakan semuanya harus harfiah, Nabi yang ngomong, loh bagaimana caranya coba? Salah semua berarti, belajar 9 tahun salah, ngaji 8 tahun di pondok salah semua. Karena semua nggak pernah diajarkan Nabi itu. Salah kabeh gue. Kan repot kan? Repot. Jadi sangat tidak bijaksana kalau misalkan semua permasalahan-permasalahan umat harus betul-betul secara harfiah diputuskan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Gitu loh. Ini yang sesuatu yang betul-betul harus difahami kan seperti itu. Disitulah akhirnya baru berjalan yaitu hadis mengenai yaitu pewarisnya para nabi yaitu para ulama gitu loh. Nah, kan kalau misalkan kita yang kita kenal kan ya mereka juga akan makan batunya, artinya ya akan senjata makan Tuhan sebenarnya itu. Katanya nggak boleh apa namanya kalau nggak Nabi contohkan nggak mereka kerjakan ya. Tadi itu buktinya mereka bikin kurikulum ngafal Quran 3 tahun. Mereka bikin kurikulum metode apa. Yang mana metode-metode itu secara harfiah nggak diajarkan Nabi blas sama sekali. Itu. Mereka pun akan bingung itu kalau misalkan jawabnya gimana ya bingung. Nah, jadi apa namanya bukan berarti yang nggak diajarkan Nabi itu dilarang, tapi yang nggak diajarkan Nabi dan nggak dicontohkan mereka yang dilarang itu sebenarnya. Nggak diajarkan Nabi tapi kalau buatan mereka masih nggak apa-apa nih. Kalau kita yang bikin nggak apa-apa, tapi kalau misalkan yang lain-lain yang bikin nggak boleh. Kalau yang bikin itu yang lain nggak boleh, lucu kan? Mereka pun di antara mereka ada yang lebih waro lagi itu. Versi mereka loh ya, versi mereka. Maka ngaji itu nggak ada kelas. Nggak ada, bahkan yang ngaji di masjid. Kelas-kelas segala macam itu bid'ah semuanya itu. Jadi sebenarnya sama mereka pun gontok-gontokan itu. Nah, itu bangsanya salafi-salafinya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu biasanya di santri-santrinya itu biasanya alumni-alumni di daerah Yaman. Yaman juga ada yang apa namanya, yang arahnya ke sana. Hati-hati, jadi salah tempat yo. Akhirnya tempatnya para wali, tapi kalau misalkan takdirnya jelek jadi wali di depan itu. Masya Allah. Jadi ada juga yang seperti itu tuh ada. Jadi tingkatan-tingkatannya itu. Kalau misalkan yang masih menyalahkan tahlilan, tapi masih bikin kelas, masih bikin program belajar 3 tahun itu masih itulah, masih dibilang soft itu. Ada yang lebih, wah, Masya Allah. Biar enggak dibantah lagi, biar enggak lagi. Pokoknya saya enggak mau pakai kelas, enggak ada yang namanya bangunan-bangunan, enggak ada, dan enggak ada yang namanya angkatan-angkatan. Yang dulu zaman Rasulullah ngaji kan gitu kan. Rasulullah ngaji ada kelasnya enggak ada. Ya kayak gitu maunya. Terus bagaimana coba mempraktekkan targetnya seberapa segala macam, bingung. Masya Allah ya dulu santrinya ya sahabat loh. Kalau misalkan sekarang santrinya santri akhir zaman, piye terusan? Kan gitu. Masa mau disamakan? Qala Buraidah mengatakan, dakhaltu ma'a Rasulillah. Aku memasuki masjid bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rajulun yusalli yad'u. Ternyata di dalam masjid ada seseorang yang salat. Dan di dalam salatnya dia berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwa ragaku berada di kekuasaannya, maknanya bersumpah demi Allah. Demi Allah, laqad sa'alallaha, sungguh dia telah meminta kepada Allah bismihil a'zam, dengan perantara asma Allah yang agung, ismullahil a'zam istilahnya. Alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang mana kalau Allah dipinta dengan ismullah a'zam, a'ta, maka pasti Allah akan memberi. Wa idza du'iya, dan apabila Allah dipinta bihi ajaba, bihi dengan ismullahil a'zam ajaba, maka pasti Allah mengijabahi. Wa hadza du'aun, dan ini adalah doa ansha'ahu as-sahabiyyu, yang dikarang oleh seorang sahabat, fi ma yadhhar, dalam kejadian yang nampak. Walamma kana mutabiqanil matlub, maka ketika doa tersebut sesuai dengan matlub yang dituju, aqarrahu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui bi'ala darajatil iqrar, dengan tingkatan persetujuan yang paling tinggi, wardidho, dan beliau merestui. Walam yakunir rasul, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu, beliau tidak mengajarkan doa itu iyahu kepadanya, qabla dzalika, sebelumnya.
Wa innama huwa syai'un, hanya saja itu, hanyalah doa tersebut, syai'un adalah sesuatu, naba'a yang muncul, min ma'rifatihi billah, karena ma'rifatnya dia kepada Allah, karena kenalnya dia dengan Allah, wal Islam, dan ma'rifatnya dia dengan Islam, alimnya dengan Islam, kama hasal li ghairihi, sebagaimana kejadian yang berlaku di sahabat yang lain. Nah, jadi ringkasnya ada seorang sahabat namanya Buraidah. Sahabat namanya Buraidah masuk masjid di sini maksud Masjid Nabawi. Maka masuk masjid itu ternyata di dalamnya ada orang lagi sholat. Nah, di dalam sholatnya itu doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, bi anni ashhadu annaka antallah. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan perantara persaksianku bahwasanya Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Al-Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, Zat yang seluruh makhluk berhajat kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, Zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya sesuatu pun. Jadi doanya ini adalah artinya seperti itu. Ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan perantara apa? Syahadat. Dengan perantara syahadatku bahwasanya aku bersaksi Engkau adalah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa. Dia ngambil kalimat-kalimat dalam surat Al-Ikhlas. Yang Esa, As-Samad itu maknanya apa? Zat yang seluruh makhluk bergantung kepada Allah, kepadanya. Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Seperti itu. Dan juga tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan apa? Demi Allah, dia ini telah berdoa dengan Ismullahil A'zam. Dia ini telah berdoa dengan membawa asma Allah yang maha agung, yang mana kalau misalkan dia doa dengan itu, ada seorang doa dengan itu, maka pasti doanya akan dikabulkan. Nah, ini sebenarnya dalam kitab ta'lim itu, Fadilah Amal pun ada itu. Kalau misalkan orang agak ini ya, agak bacanya agak teliti, kemudian tahu istilah-istilahnya tadi itu kan. Makanya kita agak tekankan itu supaya baca ta'lim itu agak lebih dapat faedahnya lebih banyak gitu loh. Nah, cuma baca-baca nggak tahu istilahnya, baca-bacanya keliru, teko-teko nih, perasaannya hatam, udah hafal, wis turu ae, kan gitu. Maka jadi itu sudah janji dari Rasulullah, janjinya Allah melalui Rasulullah. Siapa yang berdoa, seorang hamba yang doa dengan menggunakan Ismullahil A'zam, asma Allah yang mulia, maka pasti doanya akan dikabulkan. Dan ketahuilah, ini yang poinnya ya. Ini sebenarnya ada poin yang lain. Kenapa kok di sini tekankan Ismullahil A'zam? Karena yang namanya Ismullahil A'zam itu adalah sesuatu nama Allah yang agung, yang rahasia. Sifatnya itu rahasia yang Allah ilhamkan kepada orang-orang tertentu itu. Nah, inilah. Jadi ada asma Allah, Asmaul Husna itu ya. Dan namanya Asmaul Husna itu. Itu secara umum ya, karena ada hadisnya dari Nabi ngajarkan secara umum. Jangankan orang dewasa, anak kecil TK pun hafal. Nah, kalau nggak hafal, nanti kalah sama anak TK. Kan gitu, itu kan langsung diajarkan Nabi memang kan. Tapi ketahuilah ada, itu dari asma-asma Allah yang ada itu, ada orang yang bisa membuat rangkuman doa, susunan doa yang mana kalau misalkan itu diracik betul itu, dan jadi kemudian jadi sebagai Ismullahil A'zam, itu doa pakai doa itu makbul itu. Mintanya apa? Tapi sebelumnya baca doa itu dulu. Nah, itu luar biasa makbulnya. Kekuatannya dahsyat betul. Itu janji spesial itu seperti itu. Secara umum doa itu pasti ada manfaatnya ya. Ud'uni astajib lakum. Secara umum itu doa itu pasti dijawab oleh Allah. Tapi kan kekuatannya kan tergantung daripada orang yang berdoa, materi doanya bagaimana, kekuatan doanya bagaimana, ketakwaan orang yang berdoa bagaimana, kan gitu. Akan tapi ketahuilah, di antara yang menunjang kekuatan doa adalah Ismullahil A'zam. Dan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Ada beberapa lafaz yang diajarkan Nabi. Ada beberapa lafaz. Cari dalam kitab ta'lim. Ada beberapa. Tapi ada banyak yang enggak diajarkan, yang enggak disampaikan oleh Nabi, tapi itu
sudah terbukti mengandung keberkahan, mengandung apa? Keijabahan doa, pertolongan Allah yang luar biasa nampak itu. Di antaranya Hizib Nawawi itu ada di situ ada. Di antaranya Hizib Bahar itu ada juga di situ. Nah, itu amal-amal yang luar biasa itu. Nah, beruntung kalau misalkan bisa istiqomah baca Hizib itu. Nah, itu adalah yang khusus. Nah, ini yang apa namanya? Ini di antara yang agak lebih mudah dihafalkan dan ini adalah contoh di mana ada seorang sahabat yang dapat itu ini. Nah, yaitu apa doanya ini? Allahumma inni as'aluka bi anni ashadu alla ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk Ismul A'zam. Dan coba kita perhatikan, ternyata doa ini enggak diajarkan Nabi sama sekali. Nah, doa ini enggak diajarkan Nabi sama sekali itu. Akan tapi Nabi apa langsung apa? Setuju, bahkan langsung stempel. Ini bukan sekedar doa biasa, ini doa pakai Ismul A'zam ini. Masya Allah, coba alangkah luar biasanya itu. Ini enggak doa biasa ini. Kalau yang lainnya kan enggak disebut Ismul A'zam, tapi ini langsung dicap ini Ismul A'zam ini. Masya Allah. Itu yang tahu bahwasanya itu adalah Ismullahi A'zam itu pun bukan orang yang sembarangan itu. Orang-orang yang enggak kenal istilah doa-doa seperti itu, enggak bisa doa, ya enggak akan tahu itu. Nah, apalagi yang mudah menyalahkan doanya orang lain itu, enggak akan tahu. Dan Allah enggak akan ilhamkan kepada mereka itu. Nah, ini doa khusus ini untuk orang-orang khusus. Nah, makanya agak berat kan, jadinya agak ngantuk kan. Nah, ini Masya Allah luar biasa soalnya ini, gitu. Ini kalau misalkan hafal ini luar biasa. Nah, jadi apa namanya? Contoh di antara contoh bahwasanya poin pertama ada namanya Ismullahil A'zam. Kalau misalkan orang doa maka pasti doanya akan dikabulkan pertama. Kemudian yang kedua, poinnya adalah ternyata itu juga berlaku kadang-kadang untuk hamba-hambanya Allah yang terpilih, dikasih ilham seperti itu. Di antaranya sahabat ini yang kita sebutkan ceritanya tadi itu, doanya yang tadi itu. Nah, jadi kadang-kadang beliau sahabat ini ilhamnya ini, nanti ada sahabat yang lain ilhamnya yang lain, seperti itu. Kadang seperti itu. Akan tapi ketahuilah bahwasanya itu adalah Ismullahil A'zam. Nah, maka dihafalkan. Nah, doa itu, ya orang itu kan doa itu kan apa namanya? Kadang-kadang ya cuma doa gitu aja. Nah, nggak tahu susunannya, nggak tahu artinya, semacam itu kadang-kadang. Doa bahasa Indonesia ya kadang-kadang ya nggak tahu adabnya dengan Allah bagaimana. Di antara doa yang luar biasa ya, di antaranya adalah doa yang dikarang oleh para ulama. Karena itu sudah mengandung adab kepada Allah bagaimana menyampaikan. Ya kan gitu kan. Orang namanya minta kan harus pakai adab. Nah, kalau misalkan di antara mungkin doa itu susah dikabulkan, mungkin tidak ada adab dalam kalimat-kalimatnya. Di antaranya maka doa dengan bahasa Arab, yaitu diajarkan para ulama. Nanti kalau misalkan naik lagi doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang paling tinggi adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu nanti kalau misalkan dirangkai, ya, tapi jangan asal-asalan rangkai. Sudah dapat rangkaian ini, Ustaz, mentang-mentang malam Rabu diajarin gini, nanti malam nggak tidur lagi nyari-nyari kan gitu, nyari togel tapi mudah gitu aja, nggak sembarangan itu. Nah, jadi kalau misalkan orang itu dekat dengan Allah, maka akan dikasih sesuatu yang betul-betul memudahkan dia minta kepada Allah itu. Ada kalau ya password ya. Kalau misalkan orang itu dekat dengan, ya misalkan kita punya bos, punya pimpinan, kemudian kita saking dipercayanya sama bos kita sama pimpinan kita, mungkin akan dikasih rahasia-rahasia nggak dikasih kepada orang lain. Nah gitu loh. Ini ambilkan uang saya, kode pinnya ini segala macam seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Ini HP saya, tolong bukakan kodenya ini. Nah itu kan berarti setelah dikasih kepercayaan yang semacam itu gitu loh. Itu ada analogi yang semacam itu ada. Nah, begitupun orang yang dekat dengan Allah itu seperti itu. Nah, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi hambanya Allah tuh nggak sama aja gitu loh. Ada makomnya, ada tingkatan-tingkatannya seperti itu. Semakin dekat dengan Allah akan dikasih sesuatu yang membuat dia minta kepada Allah itu mudah. Nah, maka kun ma'allah, selalulah bersama Allah. Fa'ilam takun, maka fakun ma'aman ma'allah. Kalau misalkan nggak bisa, maka sertailah orang-orang yang senantiasa bersama Allah. Seperti itu.
Kita ini kalau misalkan dekat dengan orang ahli dunia, apa mesti kita dapat dunia? Kita dekat dengan orang ahli dunia, apakah mesti kita dapat dunia? Enggak. Kita dekat dengan orang yang banyak uangnya, apa mesti kita kebagian uangnya? Enggak. Kita dekat dengan orang yang banyak mobilnya, mesti kebagian mobilnya kita. Tapi ketahuilah, kalau misalkan kita yang dekat dengan yang punya dunia, yang punya akhirat, apa yang enggak dikasih sama dia, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu. Itu pikirannya orang beriman itu seperti itu. Ya, harus pintar doa, harus pintar minta. Nah, itu diantaranya seperti itu. Masih sama-sama belajar, cuma ngulang-ulang apa yang disampaikan oleh guru-guru kami. Rahmatullah alaihim insyaallah. Nah, cukup sekian malam hari ini. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah wa salna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kul